Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6B Praktikum Bioinformatika akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi program R secara sederhana. Nah, kelompok 6B ini beranggotakan Restu Lestari, Saskia Fandini, dan saya sendiri, Haniati Tami. Saskia bisa share screen, Sas? Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu R. R itu adalah sebuah aplikasi analisa data dan statistik yang digunakan di biologi. Nah, R itu powerful, sangat kuat, dia gratis juga dan tersedia banyak patch yang memudahkan. Kemudian R itu berbasis script, semua proses analisa bisa ditelaah dan diulangi setiap tahapannya. Nah, kita telah membuka aplikasi dari RStudio. Nah, dapat kita lihat di bagian kiri itu ada tulisan konsol. Nah, itu adalah memperlihatkan proses yang terjadi dan perintah yang telah terjadi sebelumnya dan yang sedang berjalan sekarang. Nah, kemudian di sebelah kanan itu ada environment. Nah, ini environment itu untuk memperlihatkan data-data kita. Kemudian ada plot. Plot ini akan mengeluarkan gambar plot nantinya. Dan selanjutnya ada help. Help ini menampilkan keterangan-keterangan dan panduan yang akan kita cari. Nah, yang pertama di RStudio ini bisa kita gunakan sebagai kalkulator. Misalnya kita coba pertambahan. Nah, misalnya kayak 9 tambah 2. Nah, nanti kita langsung enter saja, maka langsung keluar hasilnya. Kemudian kita coba lagi bagian pengurangan. Misalnya 15 kurang 6. Kita enterkan. Oh, nggak pakai spasi, coba. 15 kurang 6. Oh ya, ya. Kemudian kita coba lagi perkalian. 22. Kita menggunakan bintang untuk perkaliannya. Bintang 32. Hasilnya 704. Kemudian kita coba pembagian. Nah, pada pembagian ini kita menggunakan garis miring. Itu 40, garis miring 5. Nah, dapat kita lihat hasilnya adalah 8. Kemudian kita mencoba perhitungan kompleks seperti kita buat dalam kurung 9 ditambah 7. Kemudian di luar kurung kita gunakan bintang, baru angka 15. Kita tambahin angka 15. Nah, ya, contoh yang kedua itu 10. 10. Kemudian kita kurangkan dengan 4. Lalu kita gunakan lagi bintang, kemudian angka 6. Nah, jadi untuk perhitungan kompleks itu juga harus tetap dipakai simbol agar tidak error. Misalnya kita coba ya, kayak 10 dikurang 5 dalam kurung. Nah, kita kali 8. Nah, dapat kita lihat tuh hasilnya tuh akan error karena
simbol bintang itu mewakili perkaliannya tuh tidak kita gunakan. Nah, kemudian kita coba itu perpangkatan. Kita coba 4 pangkat 6. 6. Nah, kemudian dapat hasilnya 4096. Lalu kita coba lagi perpangkatan berkoma. Misalnya 5 pangkat 0,5. Nah, dapat hasilnya kita lihat hasilnya. Kemudian kalau di sini kita harus memperhatikan tanda angka 1 di dalam kurung. Itu adalah tanda nomor urut data, artinya angka sesudahnya adalah data yang pertama. Nah, selanjutnya itu memasukkan nilai ke suatu variabel. Misalnya kita coba tuh X kurang dari 8. Maka akan muncul di bagian values-nya, sebelah kanan nih. Nah, maka akan muncul hasilnya. Lalu kita klik bagian X. Nah, maka akan muncul hasilnya, yaitu 8. Kemudian kita coba selain tanda panah juga bisa pakai sama dengan. Contohnya tuh X sama dengan 8. Nah, bisa kita lihat di bagian values-nya nih. X sama dengan 8. Nah, namun lebih direkomendasikan menggunakan tanda panah supaya tidak bingung pada tahap berikutnya, yang mana sama dengan bisa juga digunakan pada perhitungan yang lebih kompleks. Nah, kita coba lagi tanda panah juga bisa dibalik. Contohnya tuh 25 besar dari Y besar kan? Nah, kurang Y. Nah, kalau kita lihat di values-nya tuh Y 25. Nah, kemudian kita coba nah hasilnya tuh dapat kita lihat yaitu 25. Nah, namun sama dengan tidak bisa terbalik. Contohnya kayak 55 sama dengan Y. Nah, kita coba. Nah, hasilnya tuh akan error. Mungkin penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Restu. Pada Restu, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu selain menggunakan variabel X, Y, atau A, B, C gitu, dapat juga menggunakan variabel nama. Misalnya menggunakan nama benda, tidak harus huruf gitu. Misalnya kayak pensil, tanda kecil, strip 13. Maka di values-nya ini akan muncul pensil tadi.
Nah, terus, kita juga dapat, mengklik, pensil, eee yang, nanti tuh, akan muncul di bagian konsolnya. Contoh lainnya, yaitu, beras, 30.000. Nah, di sini untuk, ribuan itu, nggak perlu menggunakan, titik, eee, yang beras tadi itu, akan muncul di bagian paluis juga sama dengan pensil tadi. Di sini, tidak, menggunakan, ribuannya tidak menggunakan titik, karena, jika menggunakan titik, atau koma itu akan, dianggap, tidak terhitung, sebab, tanda titik itu, akan menyimbolkan, koma, dan tidak bisa juga menggunakan tanda koma, misalnya, beras, tanda kecil strip, 30 titik, titik, nol, nol mmm, di sini tidak bisa, karena, nantinya, akan error. Karena di sini tuh, angka koma, eh, tanda koma atau titik itu, tidak, terhitung. Eee, selanjutnya yaitu, bisa juga kita menambahkan dari pensil dan beras tadi. Nah, di situ, akan muncul, 43. Selanjutnya itu menggunakan fungsi pada RStudio. Fungsi dari pada RStudio ini ada banyak, ada SQRT, lock, dan, sudut-sudut, istimewa. Sebagai contoh di sini kita menggunakan, SQRT, mmm, kurung 144. SQRT ini merupakan, akar dari, 144 gitu, yang berarti 12. Contoh fungsi lain dari RStudio ini kita juga dapat menggunakan lock, dalam kurung 81. Nah, di sini kita dapat, melihat, yaitu 4,39449. Dapat juga, contoh lainnya yaitu menggunakan sudut-sudut istimewa, misalnya yaitu, sin, 45, yaitu 0,850. Nah, selanjutnya yaitu, untuk mengetahui, eee, arti dan contoh penggunaan sebuah fungsi atau kode, ketik, tanda tanya, sebelumnya, maka akan muncul, nantinya, bantuan di panel help, misalnya yaitu tanda tanya dari SQRT. Nah, di sini, akan muncul, penjelasan, atau deskripsi dari, tanda tanya SQRT tadi. Contoh lainnya yaitu, tanda tanya log 10. Nah, di sini juga akan muncul, deskripsi, dari, tanda tanya log 10 tadi.
Untuk mencari bantuan suatu topik yang tidak diketahui fungsi atau kodenya, gunakan 2 tanda tanya sebelum kata kunci yang, kita cari, maka akan muncul fungsi-fungsi yang berkaitan. Misalnya, tanda tanya 2 kali terus, logaritma, THM. Nah, lalu base log. Nah, di sini juga akan, menampilkan deskripsi dari, itu tadi, kayak ini, log. Selanjutnya, nilai, suatu variabel, bisa lebih dari satu, itu disebut dengan vektor. Misalnya, tadi, misal berat, kecil, dalam kurung, misalnya, 35, 50, 42, 55. Nah, lalu, di bawahnya kita, klik berat. Di bagian values ini, juga akan muncul, berat yang kita tulis pada bagian konsol tadi. Terus di bagian konsolnya di bawahnya kita tulis berat. Nah, maka akan muncul data berat, yang kita buat di atasnya tadi, yang kita combine, yang berarti mengumpulkan semua nilainya. Contoh lainnya misalnya yaitu, kita ambil misalnya tinggi. C, misalnya angkanya 130, 150, 142, 139. Nah, tinggi tadi juga akan muncul di bagian, values ini. Lalu, dapat ditulis lagi tinggi. Nah, kumpulan data combine tadi akan muncul lagi setelah kita, tuliskan kata tinggi. Untuk menghitung jumlah atau panjang data, di variabel, yang kita, berat dan tinggi tadi, dapat, kita, tulis like dalam kurung berat. Nah, di sini akan, muncul, jumlah, data berat tadi, kan ada 4, data, yaitu 35, 50, 42, dan 55. Untuk tinggi juga seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Restu yang telah menjelaskan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saskia Vandini. Kepada Saskia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya kita melanjutkan dari yang pembahasan Restu tadi. Nah, untuk mencari data pada misalnya pada urutan kedua dari variabel berat, maka kita bisa mengklik berat, lalu kurung siku 2. Nah, maka akan muncul yaitu 50. Yang mana kita tahu tadi data kedua dari berat itu memang 50. Lalu untuk selanjutnya itu untuk menghitung minimal atau nilai terkecil dari variabel berat. Bisa kita klik yaitu min, lalu dalam kurung berat. Maka akan muncul yaitu nilainya 35, yang mana memang dari data vektor berat tadi memang 35 lah yang paling kecil. Lalu selanjutnya untuk menghitung max atau nilai terbesar dari variabel berat, kita bisa mengklik max, lalu dalam kurung berat.
maka akan muncul nilai 55, yang mana nilai 55 ini merupakan memang data terbesar dari vektor berat tadi. Nah, selanjutnya untuk menghitung mean atau rata-rata, mean atau rata-rata yaitu klik mean lalu dalam kurung berat. Maka akan muncul yaitu 45,5, yang mana itu merupakan rata-rata dari vektor berat tadi. Lalu selanjutnya itu untuk menghitung nilai standar deviasi dari variabel berat, bisa diklik itu SD dalam kurung berat. Maka akan muncul nilainya yaitu 8,869. Lalu untuk selanjutnya, untuk melihat fungsi summary atau ringkasan statistik sederhana dari variabel berat tadi, kita bisa mengetik summary dalam kurung berat. Maka akan muncul summary atau ringkasan dari data berat tadi, seperti ada nilai minimum, habis itu ada median, lalu ada mean, lalu ada max. Nah, selanjutnya kita bisa mencari data keberapakah yang memiliki suatu nilai dan nilai max atau min. Misalnya kita pengen lihat data berapa yang memiliki data berapa dari berat tadi yang memiliki nilai 42. Maka kita bisa mengetik which dalam kurung berat, lalu sama dengannya 2 kali. Misalnya kita ingin mengetahui data keberapa yang nilainya yaitu 42. Maka akan muncul yaitu data ketiga, yang mana berdasarkan dari vektor berat tadi memang 42 merupakan data ketiga. Lalu selanjutnya tadi kan untuk vektor atau data berat tadi tidak berurutan ya, dari yang terkecil hingga terbesar. Maka kita bisa mengurutkannya dengan cara klik sort lalu dalam kurung berat. Nah, maka akan muncul data-datanya yang sudah terurut dari terkecil hingga terbesar, yaitu 35, 42, 50, 55. Nah, nilai dari suatu variabel ini yang sudah kita urut ini tidak akan berubah selama tidak dimasukkan ke dalam assign-nya. Maka untuk merubahnya kita bisa mengklik, biar dia berubah secara permanen, kita bisa mengklik berat, lalu kecil, berat. Nah, maka akan muncul datanya yang sudah permanen dan akan berubah berurutan dari yang terkecil hingga terbesar yang dapat dilihat pada kolom values. Lalu selanjutnya nilai variabel juga bisa berupa teks atau huruf, yang mana harus dipastikan juga dalam pengetikannya itu harus memakai tanda petik. Nah, jika menggunakan tanda petik, itu artinya nilai tersebut berupa karakter, bukan sesuatu yang mempunyai nilai angka. Di sini kami mengambil contoh misalnya yaitu hewan, seperti kelinci, kuda,
kucing, kambing. Nah, maka akan bisa dilihat datanya itu ada pada kolom values hewannya sesuai dengan yang sudah diketik tadi. Nah, jika kita tidak memakai tanda kutip, maka yang akan dimasukkan adalah nilai variabel. Contohnya itu bisa dilihat, misal kita mengetiknya kelinci maka yang akan muncul seperti ini. Selanjutnya pada RStudio ini tidak hanya sebagai kalkulator, kita juga bisa membuat seperti tabel, lalu plot dan lainnya. Untuk yang pertama kita contohkan itu tabel, pada RStudio ini banyak macam-macam tabelnya. Nah, yang lebih sederhananya itu kita memakai data frame. Contohnya itu kelompok 6. Data frame. Lalu kita masukkan kita masukkan data yang sudah kita bikin tadi seperti berat, tinggi, dan juga hewan. Maka akan muncul di bagian rata yaitu data-data yang untuk tabel kelompok 6, dan untuk melihat tabelnya kita klik nama data kita yaitu kelompok 6. Maka akan muncul seperti gambar di bawah ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita bisa melihat juga bagian kolom saja pada tabel ini. Contohnya kita mau melihat kolom pada kolom berat, maka klik nama data kita yaitu kelompok 6, lalu simbol dolar, dan yang mau kita lihat yaitu kolom berat. Maka akan muncul yaitu 35, 42, 50, dan 55. Nah, selanjutnya kita juga bisa lebih spesifik melihat hanya pada baris dan kolom tertentu. Misalnya kita ingin melihat data kelompok 6 ini pada baris ketiga dan kolom kedua. Maka kita kurung siku baris 3 kolom 2. Nah, maka akan muncul yaitu 142. Yang mana itu merupakan nilai dari data kelompok 6 yang pada baris 3 kolom 2. Lalu untuk selanjutnya, jika kita ingin melihat baris saja tapi tidak pakai kolom, misalnya kita ingin melihat data kelompok 6 pada baris ke-3 saja. Nah, untuk bagian kolomnya kita kosongkan. Maka akan muncul data-datanya, yaitu yang mana pada baris 3 itu ada berat 3, tinggi 50, dan hewan 103, dan hewan itu kucing. Nah, untuk pembahasan tabel selanjutnya itu selain memakai simbol dolar tadi, ternyata untuk melihat kolom saja
bisa caranya sama seperti melihat baris tadi, yaitu misalnya data kelompok 6 kita ingin melihat pada kolom ke-1, maka untuk barisnya kita kosongkan lalu koma dan klik 1. Maka akan muncul data-data pada kolom 1. Nah, untuk selanjutnya kita melihat statistika sederhana atau correlation analysis antara berat dan tinggi tadi. Maka kita bisa mengklik core, lalu dalam kurung berat, koma tinggi. Maaf, mungkin ada terjadi kesalahan. Nah, ini. Maka akan muncul correlation analisisnya, yaitu antara berat dan tinggi itu 0,3181961. Nah, yang terakhir itu pada RStudio ini kita bisa membuat plot sederhana. Kita ambil contoh, misalnya kita ingin membuat plot sederhana antara berat dan tinggi. Maka kita bisa mengklik plot, lalu berat, koma tinggi. Nah, bisa dilihat pada bagian kiri bawah itu, pada bagian plotnya bisa kita lihat gambar dari plot yang sudah kita buat berdasarkan data berat dan tinggi. Mungkin hanya sekian penjelasan mengenai penggunaan program R sederhana dari kelompok kami. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saskia yang telah menjelaskan. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai aplikasi program R secara sederhana. Apabila ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.